Ya, shalom. Shalom. Soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bujana ya. Dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, berapa Rabu ini saudara, saya sudah menyampaikan tentang pekerjaan dari roh-roh jahat, ya. Markasnya di udara tapi sudah masuk di dunia, saudara. Ya, Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai roh jimat. Rohnya kecil, roh ini berarti sudah mengikat, saudara. Ada kuasa gelap yang masuk di dalam sarana yang dipakai ya. Ini jahat sekali, saudara. Ya. Nah, saya sudah mau menyampaikan mengenai untuk Rabu ini adalah roh berhala. Ya, kemarin Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan roh jimat. Ini roh berhala, saudara. Kenapa saya menyampaikan ini, saudara? Supaya saya sendiri dan saudara ini hati-hati. Ya, kondisi saat-saat ini ya. Ya. Sampai seterusnya ini yang namanya roh-roh jahat ini bekerja lebih aktif, saudara. Ya, sungguh. Sebab kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada, terjebak dengan tipu daya. Ini yang namanya roh jahat ini, iblis ini licik, saudara, licin. Banyak tipu daya, mengambil kesempatan, kondisi-kondisi yang semakin sulit ya dalam hal ekonomi, masalah kesehatan, ya itu sampai masuk di dalam keluarga, rumah tangga, dan banyak lagi, saudara. Ya, ada roh-roh yang di dunia ini yang bekerja, anak buahnya iblis itu, saudara, Lucifer. Hati-hati, saudara. Dan ini saya mau menyampaikan, tema saya adalah roh berhala. Roh berhala ini apa, saudara? Ya, mari kita lihat dulu, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 begini, saudara. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, sudah ada warning. Ya, firman Tuhan mengatakan waspada. Semua berhala. Segala berhala. Nah, ini kalau segala berhala ini mesti macamnya banyak lah. Yang disebut berhala itu apa, bagaimana? Ya, lalu pengertiannya bagaimana? Ini mari kita lihat dulu, saudara, di Alkitab ini, saudara. Kita buka di dalam Ulangan, saudara ya. Ulangan pasal 5. Ya, Ulangan pasal 5 ayat 6 ya. Saya mau baca ayat 6 sampai 9a. Demikian, saudara. Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 9a. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jelas ya? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau ada yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jelas ini, saudara. Ini loh, saudara, yang dimaksud berhala, saudara ya. Dikatakan jenisnya berhala ini dikatakan begini, saudara. Di ayat 8 itu, jangan membuat
bagimu patung yang menyerupai apapun, seperti apa saja. Berupa patung itu ya. Ya, nah, pengertiannya berhala ya ini saudara. Ya, kalau kita mau itu jangan sampai menyembah kepada patung ini saudara, menyerupai apapun juga, apa saja loh ya. Ya, di sekitar saudara, sekitar saya, benda apa saja, makhluk hidup apa saja. Ya, jangan sampai dikatakan disembah. Jadi berhala itu menjadi berhala itu kalau patung-patung ini disembah saudara. Ini pengertiannya ya begitu, ya menyembah. Nah, bagaimana kalau kita punya ada patung-patung kita tidak sembah? Saudara, nanti saya akan berbicara lebih jauh saudara, berdasarkan apa yang saya layani, tidak sekali dua kali, sering saudara ya, berkali-kali. Nah, kalau saudara membaca di dalam kamus bahasa Indonesia mengenai berhala itu adalah dikatakan seperti ini saudara, saya catat ini ya, yaitu patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Gitu saudara, jadi ini bukan hanya masalah disembah begitu, tapi dipuja, dipuji, wah diagungkan, dimuliakan, itu berhala saudara. Nah berhala ini berupa patung, ya patung ini bisa saja dari tanah liat, dari kayu, dari logam, macam-macam, mulai besi, ya perunggu, emas, perak atau apa sajalah. Nah di sekitar kita ini saudara, itu bisa saja loh saudara, bentuknya itu bisa seperti manusia, bisa juga seperti binatang. Ya di kita ini kan jelas ada buat lembu emas itu waktu itu ya, bangsa Israel ya. Nah itu saudara-saudara, ini pengertiannya Alkitab itu seperti itu. Jadi berhala itu jadi berhala kalau itu disembah. Nah, bagaimana kalau tidak disembah, saudara? Saudara-saudara, begini ya, saudara ya. Ketika patung, ya ini enggak patung aja, saudara. Ya, saya mau bicara, ada lukisan-lukisan, foto-foto, gambar-gambar. Itu juga bisa disembah loh, saudara. Nah, itu kalau disembah, ini firman Tuhan ya, itu bisa dimasukin oleh roh jahat. Jadi menyembah dengan roh jahat, saudara. Tetapi saudara, bagaimana kalau tidak disembah? Ya, saya menemukan begini saudara ya. Jadi berhala ini menurut saya adalah semua ya. Ya, ini termasuk di dalam gereja apa lah ya? Dalam gereja ya ada atribut-atributnya ya, pakai simbol-simbol itu selain jadi jimat itu bisa jadi berhala loh saudara. Maaf, beribu maaf ya, Alkitab ini jangan dijadikan berhala saudara. Ya, jangan disembah, jangan ini isinya firman, isinya saudara yang kita serap. Tetapi harus hidup oleh Roh Kudus. Kalau tidak mati, saudara. Itu kata Rasul Paulus. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, kenapa kita harus pada segala berhala? Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau yang disembah sudah jelas ya. Kita tidak menyembah seperti itu, saudara. Tapi kita menyembah Tuhan yang roh. Dia roh, saudara. Ya, tidak seperti patung-patung, foto-foto, gambar-gambar. Hati-hati saudara, saya banyak menemukan saudara. Ya bagaimana coba, saya beberapa waktu yang lalu, sudah lama ya, saya diutus gereja kan, bersama satu majelis bidang KP ya, saksian dan itu untuk memberitakan Injil dan mempersiapkan ya pos-pos di sana, pelayanan. Nah, waktu saya di sana bersama majelis ini tidurnya di rumah ya anak Tuhan saudara, satu luar pulau, luar kota saudara, 10 hari di sana. Saya tidur di rumah mereka, saya
di situ banyak sekali patung-patung, saudara. Ya, apakah itu berhala? Macam-macam patungnya. Jadi saya tidur di sana, saudara. Ya nyaman-nyaman saja kok, 2 hari, tidak ada apa-apa. Nah kalau ada film ini, kalau itu disembah, itu berhala. Tapi saya katakan, saudara, bahayanya saya banyak melayani saudara-saudara. Ya, tidak tahu disembah atau tidak ya. Tapi benda itu ada isinya. Entah itu berupa patung, entah itu berupa benda-benda mainan anak-anak. Ya, karena saya pernah begini, saudara-saudara ya. Ketika saya melayani di Jakarta, ya, ada satu jemaat bilang kepada saya bahwa dia mau menjual apartemennya sudah bertahun-tahun tidak laku, saudara. Tempatnya strategis, saudara, ya, mahal, ya, daerah strategis besar. Nah, sudah ditinggali. Lalu saya diajak ke sana, saudara-saudara, mau mendoakan lah istilahnya ya, supaya apartemen itu bisa cepat laku. Ya, ini kasus, saudara ya. Jadi tidak harus disamakan nih, mesti harus begitu, enggak ya. Tapi saya mau ingin loh, disebut berhala itu sebetulnya bagaimana? Nah, waktu di sana, Roh Kudus ini berbicara kepada saya, menunjuk kepada satu benda di sana. Loh, bendanya sederhana kok, mainan anak-anak. Ya, kalau di Semarang itu pas Dugderan itu saya orang jual, atau di mobil itu ada mainan kepala gitu apa gitu begini ya. Ada pernya itu loh. Ya, begini. Nah, di situ ada isinya, saudara. Apakah itu? Tidak tahu, itu mainan. Apa disembah? Saya rasa enggak itu, saudara ya. Itu punya anaknya dan tertinggal di situ, ya udah bertahun-tahun. Ada isinya lah saya. Lalu saya apain, saudara? Saya hancurkan, enggak? Ya saya usir aja isinya, sudah selesai, saudara. Supaya pergi itu yang menempat itu, roh jahat. Nah, saudara-saudara, bertahun-tahun itu apartemen tidak laku. Tapi sebulan kemudian dia telepon saya, puji Tuhan, apartemen laku dan harganya juga pasti sudah berbeda ya, harganya bagus. Nah, itu kan terjadi seperti itu, saudara-saudara ya. Apakah itu berhala? Hah? Atau itu berhala? Ada isinya, sebab roh berhala itu saya mesti harus ada isinya. Kalau hanya simbol-simbol, gambar-gambar yang tidak diapa-apain, tidak disembah, tidak dipuja, tidak dipuji, menurut saya itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi yang dikhawatirkan yaitu roh jahat ini pelicik, licin, ya, dia menggunakan sarana-sarana itu. Ada lagi, saudara-saudara, wah saya sudah banyak lah berhadapan dengan begitu, ada yang tinggi besar, ya, itu saya masuk waktu itu mau mendoakan keluarganya yang sakit, tapi singkoh ini waktu saya masuk itu di depannya ada, wah itu pakai pedang golok tinggi besar, hitam, saudara, patung. Nah, lalu teman saya bilang, loh itu ini bagaimana ini? Biarin aja. Oh, dia kepercayaan gitu. Kita kan hanya mendoakan, udah mau didoakan saja, puji Tuhan. Iya sudah, saya doain, saudara. Saya tidak apa-apain kok. Nggak tahu saya, Roh Kudus tidak ngomong apa-apa. Saya doain aja. Ya 3 bulan kemudian, saudara, kita datang lagi. Patung itu udah nggak ada. Nah, saya tanya, kok patung di mana? Udah diberikan ke tempat, saudara. Sekarang saya pegang Alkitab. Haleluya loh. Ini loh, saudara-saudara. Kita ini jangan terus menghakimi begini. Wah, jangan, saudara. Kita mesti butuh hikmat Roh Kudus yang seperti ini. Ini berhala, roh berhala, ada isinya, saudara. Ada kuasa jahatnya. Itu yang saya anggap berhala. Ya,
Apalagi kalau sudah dipuja-dipuji. Ada lagi saudara, wah saya di kota lain juga, waduh saya sering lah, ya patung-patung besar-besar. Saya nggak ada masalah, ya. Selama Roh Kudus tidak beraksi, tidak ngomong sama saya, no problem, langsung saja saudara. Nah kan seperti itu. Wah itu banyak saudara-saudara. Ya, ada lagi saudara, ini bukan patung aja, ya, lukisan. Lukisan, yang lukis ya orang, kadang-kadang yang lukis orang anak Tuhan. Nah, lukisannya hanya rusa, betina dan jantan di hutan. Nah, tapi yang punya sakit saudara, yang milik itu. Ya, waktu saya diminta untuk begitu, nah ini Roh Kudus bereaksi lagi. Saya pegang tuh lukisan, ada beberapa. Ini lukisan ini, rusa, betina, dan jantan, saya pegang, ada isinya. Ada isinya. Wah, ya terkejut, saudara. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Lalu saya bakar, saya rusak. Oh, enggak. Saya bukan begitu, wah langsung dihancurkan, ada yang begitu, ada yang langsung membakar. Saya masih harus yang punya. Pokoknya enggak apa-apa. Saya bilang, usir aja isinya. Lukisannya nggak apa-apa. Tapi kenapa ada isinya? Nggak tahu saya. Dia sembah, oh tidak. Lukisan biasa kok. Dipuja-pujian, enggak kok. Ada isinya. Apa itu berhala atau tidak? Itu saudara-saudara. Pernah saudara-saudara. Terjadi lagi di satu rumah. Katanya ada, rumahnya itu ada. Saya tanya, ya saya periksa saudara. Saya naik ke atas lantai 2. Ada pintu yang tertutup. Kamar. Ini tempat apa? Mezbah doa. Mezbah doa. Dan orang yang menempati itu cerita bahwa dari atas itu sering ada kepala glundung. Ya, terus tertawa gitu ya. Kalau glundung, itu bisa lihat begitu saudara. Nah itu apa saudara dari atas? Nah, saya buka. Mezbah doa. Ada foto. Apa foto apa lukisan itu? Di situ. Itu mezbah doa loh saudara. Ya, mezbah doa. Ada foto. Katanya itu kan ada orang bilang itu fotonya Yesus seperti itu. Apa benar saya tidak tahu lah. Nah, disembah dah itu. Nah terjadilah seperti itu saudara. Di dalamnya ada kuasa gelap. Di foto itu ada kuasa gelap. Dia mezbah doa di situ. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Hati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan waspada ya terhadap segala berhala. Ya, jangan. Bukan patung saja saudara-saudara. Gambaran, lukisan, foto, apa saja. Ya pohon-pohon disembah bisa. Bagaimana dengan orang? Seringkali kan hati-hati saudara di gereja. Dikatakan mengkultuskan itu loh ya saudara. Ya itu kan hati-hati. Jangan sampailah. Wah janganlah. Jangan seperti itu, hati-hati. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Siapa itu yang khotbah? Pendeta, penginjil, apa saja, siapa dia? Manusia. Satu saat dia juga akan dipanggil, meninggal. Dah selesai. Tidak ada apa-apanya. Jangan meninggikan orang, jangan meninggikan manusia. Tinggikanlah Tuhan, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus yang rohnya sudah mengalir. Kita harus diberikan hikmat, marifat oleh Roh Kudus. Dalam hal ini saudara, kita menyikapi ini harus benar-benar hidup kita ini boleh menyatu dengan Roh Kudus. Menyatu. Dan kita mau dipimpin. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak sekedar kita gampang ngomong dipimpin Roh Kudus. Bagaimana engkau dipimpin Roh Kudus? Lewat firman Tuhan katanya. Iya. Bagaimana engkau bisa dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus?
Lewat firman Tuhan juga gitu. Iya bisa, tapi nggak begitu saudara-saudara. Kita belajar bercakap-cakap, berkomunikasi, yang saya namakan doa dialog dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, yang kalau sudah menyatu, bisa bicara dalam hati, bisa di pikiran, di otak, bisa di telinga, saudara. Ketiga-tiganya ini harus kita rasakan, nikmati. Dan kalau itu dari Roh Kudus, apa yang diucapkannya oleh dia tidak pernah gagal. Nah itu pengalaman, saudara. Kalau kita tidak pernah pengalaman, kita hanya ngomong saja, menyampaikan itu, ya ditertawai. Wong kita tidak pernah mendengar suara Roh Kudus kok. Nah, dia kan ngomong lewat firman Tuhan, ya oke-oke aja. Tapi berbeda yang ini saya sampaikan, saudara. Jadi kita harus tahu berhala itu bagaimana. Jangan semua terus patung, gambar seperti ini, seperti itu berhala. Enggak, saudara. Kita harus hati-hati. Tetapi itu bisa dimasukin roh jahat. Dan kalau sudah dimasukin roh jahat, pengertian saya itu berhala. Roh berhala. Ya, disembah atau tidak disembah, dipuja atau tidak dipuji. Itu berhala karena ada roh jahatnya. Wah, itu banyak, saudara. Ya, apa yang rumah itu juga bisa loh. Mobil itu juga bisa loh. Wah, apa sajalah. Macam-macam, mengerti katakan waspada terhadap segala berhala. Itu pengertiannya luas. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, ini roh berhala. Saya dan saudara hati-hati menghadapi itu. Ya, kita harus benar-benar, makanya itu, saudara. Zaman seperti ini, saudara. Zaman sulit, zaman susah. Roh jahatnya bekerja lebih aktif. Kita kalau tidak hati-hati, wah, masuk dalam jebakan dia. Celaka. Kita betul-betul, saudara. Jangan cuma doa 10 hari, Pentakosta, oh itu saja selesai. Oh tidak, saudara. Gimana? Pentakosta itu harus setiap saat diperbarui. Pentakosta sudah terjadi, saudara. Ya, 2000 tahun lebih yang lalu. Ini sekarang terus diperbarui terus rohnya. Supaya kita ini semakin terus baru di dalam Roh Kudus, di dalam tenaga dan kuasanya. Kalau saya bilang ada energi roh, bukan tenaga saja, tapi dia ada kuasa. Kalau energi Roh Kudus, kalau energi kita tidak ada, hanya tenaga terbatas. Tapi ini tidak ada batasnya. Kita butuh itu, saudara, untuk melawan yang namanya roh-roh jahat ini, untuk menetralisir, ya. Hati-hati, saudara. Jadi kalau ada, jangan jangan ekstrem. Dulu ada ini, wah itu dipecahi. Saya pernah dengar ada seorang anak sudah sekolah Alkitab, lalu orang tuanya punya patung apa begitu, berapa itu dari Singapura pada dipecahi aja. Lah, apakah itu jadi saksi? Malah tidak jadi saksi, saudara. Menang-menangan. Karena ini nggak benar, tidak benar. Bukan begitu caranya. Nah, meskipun ada orang-orang yang ini gimana Pak? Apa dibakar lia-lia? Yang dibakar itu apa? Yang dipercaya apa? Nah, saya pernah ya, karena permintaan saja ya. Tapi saya jarang sekali seperti itu, saudara. Saya tidak mau ekstrimnya seperti itu. Saya menghargai semua. Tapi saya punya pendapat, saudara. Saya punya pendapat sendiri. Roh berhala. Berhala apa saja, bentuknya apa saja. Mau bentuk air padat, mau bentuk orang, ya patung, bentuk gambar, foto, benda-benda apa sekitar kita. Kalau itu dimasukin roh jahat, itu berhala. Berhala. Kadangkala kita tidak tahu, saudara. Ya, kadangkala tidak tahu. Ya, nyaris jimat dengan berhala ini ada mirip-mirip tapi beda, saudara. Jimat juga ada kuasa gelapnya. Berhala juga begitu. Kalau sudah roh, saya katakan,
ada itu kuasa gelap, kuasa jahat. Lawan kita, saudara, itu roh-roh jahat di udara. Ya, bukan manusia. Ya, manusia itu ciptaan Tuhan. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh, saudara. Wah, itu seperti orang bunuh diri itu, wah berat loh, saudara. Ya, bunuh diri itu berat. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Hati-hati, dalam diri kita ada roh. Roh ini yang harus jaga. Karena daging ini yang kita lihat nih loh ya. Ini tidak mewarisi apa-apa, kata firman Tuhan. Yang mewarisi itu roh. Roh ini ada kehidupan, saudara. Ya, roh. Kalau kita sudah bisa menyatu dengan Roh Kudus, saudara, kita bisa mengalahkan yang namanya emosi. Harus ada punya pengendalian diri. Macam-macam kan itu. Karakter itu. Itu dalam buah roh itu karakter, saudara. Ya, hati-hati, saudara-saudara. Penerjemahkan ini banyak sekali. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ada firman, saya sampaikan. Ada doa, ada pengurapan. Saya memberikan pengurapan terus, saudara. Dan pelayanan saya ini lewat YouTube. Saya lewat YouTube terus, saudara. Saya tidak akan onsite lagi. Saya lewat YouTube selama Tuhan berkenan. Plus pelayanan konseling, konsultasi. Di tempat ini, saudara, saya membuat YouTube ini. Ya, saya sudah share. Ya, bagi saudara yang ingin konsultasi, jangan langsung datang, mesti harus janjian dulu, saudara. Hari apa? Mau pagi atau sore? Terus menyampaikan masalahnya apa, ya, di WA saya. Kan seperti itu. Sebab saya harus pilah-pilah. Saya tahu masalahnya yang begini mesti konselingnya lama, kan kadang-kala begitu. Ada konselingnya ini cepat kalau yang seperti ini. Jadi saya bisa tahu seperti itu, saudara-saudara. Jadi saya bisa menentukan. Sebab saya batasi, saudara, orang-orang yang konseling dengan saya. Tidak semua langsung saya mesti harinya harus diatur. Begitu, saudara. Mari, saudara butuh apa? Di mana saja berada. Saudara sekarang menghadapi pergumulan apa? Ini paling ya, saudara, cobalah. Pasti selalu ini, saudara. Selalu adalah dalam keluarga rumah tangga. Mengenai kesehatan. Ya, mengenai ekonomi. Ya, tambah lagi, saudara. Kalau ada gangguan daripada roh jahat, ada ikatan-ikatan dari roh jahat. Nah, tentu ada lagi, saudara, ada yang kepingin punya anak, hamil, lama enggak hamil. Ada yang ingin punya pasangan hidup. Dan macam-macam, saudara. Orang pergumulan hidup orang macam-macam, tapi tadi sudah sampaikan 3 hal ini, saudara. Yehova Shalom, Yehova Jireh, Yehova Rafa. Ini mendominasi kehidupan kita. Mari, saudara, apa yang saudara butuhkan? Saya tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Karena Roh Kudus ini akan bekerja, berhembus dari tempat ini, tanpa batas. Pakai minyak, saudara. Kalau minyak saudara belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tempat ini, saya kuduskan minyakmu. Supaya Roh Kudus bekerja, dan kuasanya bekerja atasmu. Haleluya. Mari, saudara, kita pakai dulu aja ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kalau pakai ya. Nah, ini nanti saudara bisa dalam, sekarang saudara di mana? Di rumah sakit, di mana sajalah bisa menyampaikan kebutuhannya. Dalam hati bisa mengatakan, bisa sakitkah? Masalah keluarga, rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau mungkin ada ikatan kuasa gelap, macam-macam itu. Soal kehamil, soal pasangan hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah pakai. Sekarang Bapak Yesus juga, dari tempatnya aku alirkan. Aku mau berkata dengan mudah saja, Tuhan dimengerti, yaitu mengenai energi. Tapi energi bukan energiku loh, Tuhan, tapi energimu, energi Roh Kudus. Itu ada tenaga, tenagamu tanpa batas, dan ada kuasanya tanpa batas. Dan itu Tuhan, Engkau sudah salurkan kepada hamba. Hamba bersyukur, dan sekarang saya mau salurkan kepada umatmu yang lewat YouTube ini, yang mengalami apapun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus.
berembuslah jamah yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa dan tenagamu itu bekerja Tuhan, yang sakit itu apapun sakitnya, di mana saja berada, saya patahkan dari tempat dia. Saya perintahkan segala penyakit itu keluar, pergi. Terjadi pemulihan, sakitnya sembuh, sehat engkau, sehat. Kalau ekonomimu, engkau jual aset juga susah, pekerjaanmu drop, ekonomimu drop. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohonkan gerbang langit itu, bendungan langit itu dibuka, dicurahkan atas mereka, dan cara ajaib Tuhan bekerja, memberkati kehidupan ekonomi, memulihkan ekonominya, pekerjaannya, apapun pekerjaannya, ekspor import, punya pabrik, perusahaan, punya toko, apotek, rumah makan, dan macam-macam pekerjaan, baik yang bekerja sendiri atau ikut sebagai sales, kelilingan, mengerjakan apapun, stiker, jual apa saja, diberkati kau. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya berkat mengalir kepadamu, bukan yang lain, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Kalau engkau sekarang rumah tanggamu lagi terpecah-pecah, oh Yehova Shalom, Tuhan, damai sejahtera mengalir atas mereka. Berikan mereka roh kerukunan, roh keutuhan dalam nama Tuhan Yesus. Cara Tuhan ajaib, aku tidak tahu, tapi Engkau bekerja Tuhan melalui akal budi, melalui pikiran kita, dan Tuhan akan mengerjakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya. Yang ingin hamil dibuka kandungannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak punya pasangan, belum punya pasangan, diberi pasangan hidup yang datang dari Tuhan. Baik. Dan banyak lagi saudara, banyak lagi masalahmu, banyak asal, dan saya serahkan kepada Tuhan, dijamah, dan engkau diberi kelegaan, engkau diberikan kelegaan, dan engkau menikmatinya. Segala hal yang sekarang sedang kau gumulkan, Tuhan sudah urai. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dahsyat karyamu. Bekerjalah Roh Kudus atas umatmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tumpangkan tanganku secara roh kepada mereka satu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih, sembuh, lepas, diberkati hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang dengan saya Bejana. Amin.